an Ibni Mas'ud rawayana fi sahihi Muslimin an Abdullah ibni Mas'ud radhiyallahu anhu anna Nabiy sallallahu alaihi wasallam qala halakal mutanatti'una qala salasan qala ulama yani bil mutanatti'ina al mubalighina fil umur. Rawayana di Sahih Muslim, kami riwayatkan di dalam kitab Sahih Muslim an Ibni Mas'udin radhiyallahu anhu, dari Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu anhu, anna Nabiy sallallahu alaihi wasallam qala, bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, halakal mutanatti'un, celaka binasalah orang mutanatti'un. Qala salasan, Nabi mengatakannya 3 kali. Berarti begini, Nabi berkata halakal mutanatti'un, halakal mutanatti'un, halakal mutanatti'un, celaka dan binasalah mutanatti'un. Apa mutanatti'un? Yang dikatakan Nabi binasa, qalal ulama, berkata ulama, yakni bil mutanatti'in al mubalighina fil umur, orang nang balimpatan, orang nang balimpatan dalam segala perkara. Orang yang berlebihan dalam segala perkara itu binasa. Pemahamannya begini, halakal mutanatti'un, kata Rasulullah, halakal mutanatti'un, halakal mutanatti'un, celaka dan binasalah orang yang berlimpatan, berlebihan dalam segala hal apapun. Orang berlebihan cinta itu celaka, bahaya. Orang adalah kalimpatan cinta gila, karindangan ngarannya. Mun sudah karindangan kacau deh. Pokoknya apapun apabila berlebihan itu bisa membawa kehancuran dan kebinasaan. Orang beribadah tapi berlimpatan, berlebihan. Orang mestinya beribadah ini ada aturan makan dan ada aturan guring, ternyata ini beribadah lupa makan lupa guring, binasalah dirinya. Ikam ladang alil hidayah kadalah waskam ladang alil ada paling 2 minggu lah. Ikam beribadah aja semalaman karena merasa fadilat salawat hebat banget, lalu baca salawat semalaman seharian, gak ada makan beguringan, ada beguringan baca salawat. Ya paling-paling 2 minggu ikam stres, kada guring stres. Nah, artinya mubalaghina fil umur, berlimpatan, berlebihan. Itu baca salawat, sembahyang berlebihan, salah. Sembahyang zuhur 4, tambahnya 10, 5, salah, rusak. Ya Allah, jangan berlebihan. Apalagi gigi berlebihan baginanya. Nah, apanya aja bila berlebihan itu binasa, hancur. Rambut berlebihan panjang, telinga berlebihan panjang, gigi berlebihan panjang, ya Allah, guring berlebihan, hancur dan binasa, celaka dan binasa. Makan berlebihan, celaka dan binasa. Kada boleh. Islam mengajarkan tidak boleh berlebih-lebihan. Kata Rasulullah, orang yang berlebih-lebihan itu akan celaka dan binasa. Termasuk berlebihan mencintai, termasuk berlebihan menyayangi. Karena semakin cinta, semakin sayang, akan semakin berat di saat berpisah. Itu tadinya menyaman, makanya jangan terlalu mencintai, jangan terlalu menyayangi. Alamun sudah kehilangan, bah menderita. Ujar orang waya ini sudah tiada baru terasa.
Yalah, Mbak, sudah kadang-kadang terasa yang lagi ada itu, makanya biasa-biasa aja, jangan terlalu mencintai, jangan terlalu menyayangi karena sakit hati ketika ditinggalkan. Lah, bahaya apa aja? Oh, kadang hari-hari atau bil umur. Makanya Nabi mengatakan khairul umur awsatuha, khairul umuri awsatuha, sebaik-baik perkara apapun yang pertengahan. Nang di tengah aja nang nyaman. Tiga punya di tengah itu nang nyaman. Hanya nang sedang-sedang saja. Apakah sedang-sedang saja jari bini jangan terlalu bungas. Kada bungas nang sedang-sedang saja. Ngalih ini kan menjari bini kebungasan kada kau kuring. Was-was ke situ kemari rasa digoda orang, cemburu lalu bini. Kenapa menjadi bini kebungasan terlalu bungas? Sama juga bini-bini jangan mencari laki terlalu tampan. Nangai pondokan aja sadar. Rata ada. Gitu, memang sedang-sedang aja, terlalu sugih mencari laki kada bagus juga. Yang lo, nang miskin jangan jual, sedang-sedang aja lah. Khairul umuri awsatuha, sebaik-baik perkara nang sedang-sedang saja. Habis. Kemudian warawayna fi kitab at-Tirmizi an Jabir radhiyallahu anhu anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dan kami riwayatkan di dalam kitab Sunan Tirmizi dari sahabat Nabi Jabir bin Abdullah radhiyallahu anhu anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala, bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, inna min ahabbikum ilayya wa aqrabikum minni majlisan yaumal qiyamah, sesungguhnya orang yang paling aku cintai kalian dan paling dekat kalian terhadapku kedudukannya di hari kiamat, ahsinukum akhlaqan, orang yang paling baik di antara kalian akhlaknya. Nih, orang hendak lawan Rasulullah, dicintai Rasulullah, bahkan sangat dekat lawan Rasulullah di akhirat secara khusus, boleh jadi di dunia, yaitu ujar Rasulullah, orang yang paling aku cintai dari kalian termasuk kita, orang yang paling dekat dari kalian karena lawan aku di hari kiamat ialah ahsinukum khuluqan, akhlakan, orang yang paling baik di antara kalian akhlaknya. Siapa yang paling baik akhlaknya, itulah yang paling aku cintai, paling dekat kepadaku di hari kiamat. Lalu akhlak yang paling baik itu nanti apa? Akhlak yang paling baik itu adalah satu, lemah lembut dalam berkata. Dua, al-hilmu, kada penyarikan. Tiga, pamurah, kada pemalar. Inilah akhlak yang baik. Akhlak yang baik itu adalah senyum dan ramah tamah terhadap siapapun. Yang kedua, tidak pemarah, dielu oleh orang, dihina orang, apapun tidak marah. Yang ketiga adalah pemurah, pemberian lawan orang lain. Inilah akhlak yang bagus.
Maka siapa yang paling ramah, siapa yang paling pemurah, siapa yang kada penyarikan, itulah yang disayangi oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, itulah yang dicintai oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dialah yang paling dekat di hari kiamat lawan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Wa inna abghadakum ilayya wa abghadakum inni yaumil qiyamah. Sesungguhnya orang yang paling aku murka, paling aku benci, paling aku marah terhadap kalian dan paling jauh kalian lawan aku di hari kiamat ialah al-sarsaruna wal mutasaddiquna wal mutatayyihuna. Qalu ya Rasulullah ma'alimna qad alimnal as-sarsaruna wal mutasaddiqun. Ya Rasulullah, kami tahu aja sarsarun wal mutasaddiqun. Nah, kami udah tahu, mun sahabat tahu. Ya Rasulullah, kami tahu ya sarsarun wal mutasaddiqun. Nah, pagaran sarsarun itu, sarsarun itu adalah orang yang banyak mandir. Rasulullah kata tujuh lawan orang yang banyak ngomong ngaur ngidul. Wal mutasaddiqun, orang yang mutasaddiqun, orang yang panjang pandir. Kada kau mulai pandir dari sinampihan bercurut kan pemandir kada iya mobil sekali pandir panjang sekali pandir. Nah iya Rasulullah kata tujuh itu nanya ya Rasulullah, kami paham menjadi sarsarun mutasaddiqun pamal mutapaihikun kenapa? Ujar Rasulullah al-mutakabbiruna. Mutapaihikun itu adalah mutakabbirun, orang yang sombong. Al-mutatayyibun adalah al-mutakabbirun, adalah orang-orang yang sombong. Qala Tirmizi, berkata Imam Tirmizi, hadza hadisun hasanun. Qala al-sarsaru huwa kalamul kasirul kalam wal mutasyaddiqu may yatatawwalu 'ala an-nasi fil kalam wa yabju 'alaihim wa'lam annahu la yadkhulu izam. Nah ini penting balik hari Jumat nih, hari ini khutbah harapan nanya. Nah ketahuilah oleh kalian annahu bahwasanya la yadkhulu izami, kada termasuk tercela tahsinu al-fadil kutab, memperbagusi lapas-lapas khutbah. Nah itu kata Bapak, orang mau khutbah mencari lapasnya yang bagus, itu kata Bapak, kayak baik aja. Wal mawa'izi, dan nasihat-nasihat, dalam bernasihat lalu mencari kalimat-kalimat yang bagus, itu boleh aja. Iza lam yakun biha iqratun, apabila tidak ada dalam ucapannya itu berlebihan, wa igrabun, dan kata-kata yang aneh. Ya hari ini Rahmat mau khutbah banyak. Oh iya Rahmat, aku nyusun khutbah dulu nah, kata-katanya yang bagus. Bolehlah menyusun kata-katanya yang baik, boleh. Tapi jangan berlebihan. Satu, yang kedua jangan mencari kata-katanya nang garip itu ngalih orang memaham. Ya sekali Rahmat khutbah padahal pondokan hadirin yang berbahagia. Sekarang ini kita berada di zaman modernisasi, di zaman reformasi, semuanya harus pakai dasi. Ada usah membawa kata-kata yang mengalih orang pusing memahami, nang nyaman-nyaman aja. Lamun nang di padang nang orang pintar itu ayo bahasa nang itu.
menang kita di kampung ini bahasa nang aja susun kata-kata nang baik, tetapi pakailah kata-katanya nang mudah dipaham, bukan nang ngalih-ngalih. Karena tujuan isi khutbah, tujuan isi ceramah, tujuan nasihat itu kan untuk menyentuh hati, untuk menyemangati hati, untuk menggelorakan hati. Li'anal maqsuda minha, karena tujuan khutbah, tujuan ceramah, tujuan nasihat, tujuan tausiyah itu adalah tahyijul qulub ila taatillah, bagaimana menggelorakan hati, membangkitkan hati berbuat taat kepada Allah. Kalau bahasa lainnya gitu aja, khutbah, ceramah, tausiyah tujuannya adalah untuk menyentuh hati, untuk menyentuh hati agar tercapai tujuan apa yang dinasihatkan, agar tercapai tujuan yang dikhutbahkan, tapi dengan cara yang menyentuh hati. Lalu cara-caranya bisa orang bertobat, bisa orang menjadi semangat, bisa orang menjadi bergelora, lalu macam-macam. Maka baik-baiklah lapasnya agar orang tersentuh. Berarti lapas mempengaruhi hati. Iya. Bujur kan? Lapas mempengaruhi hati, bujur Rahmat. Iya jelas lah. Lapas itu mempengaruhi hati seseorang. Buktinya Pak, buktinya Rahmat, ketika seorang laki-laki mengucapkan lapas kepada perempuan I love you, berpengaruh ada? Berpengaruh. Jangan dikira lapas itu biasa. Lapas itu bisa menyentuh hati seseorang, bisa menggelorakan hati seseorang, bisa bikin sedih, bisa bikin gembira, bisa bikin menderita. Ini lapas. Tinggal kita menyampaikan lapas ini, bahasa orang sekarang maunya secara inti, bagaimana ucapan lapas-lapas kita ini menyentuh hati seseorang, bukan melewati telinga seseorang. Kalau bahasanya kan gampang, nih orang bersuara masuk ke dalam telinga sampai ke dalam hati. Ada orang masuk ke telinga kanan, keluar telinga kiri, berarti kada sampai menyentuh hati. Nang dicari itu ucapan itu, lapas itu, apakah lapas khutbah, kalimat khutbah, kalimat ceramah, kalimat nasihat, nang harus sampai masuk ke dalam telinga, menyentuh hati. Maka membutuhkan dua hal. Satu, dengan ucapan, kata-kata dan lapas yang baik, kemudian dengan penghayatan, dengan hati yang tulus. Karena orang ahli hikmah mengatakan begini, orang ahli hikmah mengatakan begini, apa yang disampaikan dengan hati, dia pasti sampai ke dalam hati. Kalau hanya disampaikan dengan lidah, dia tidak akan sampai ke dalam hati. Yang sampai ke dalam, sampaikanlah dengan hati, tulus, ikhlas, dia pasti sampai ke dalam hati. Kalau hanya menyampaikan dengan lidah, tidak dengan hati yang tulus ikhlas, dia hanya lewat telinga, tidak akan masuk ke dalam hati. Inilah yang sulit. Inilah yang sulit. Orang bernasihat sekarang, kenapa nasihatnya pada menyentuh, padahal kata-katanya baik? Mungkin dia nasihat itu keluar bukan dari hatinya. Makanya Rahmat, kalau ikam mau khutbah apa, jangan, kalau bisa menyusun sendiri, kada usah mengambil buku, karena kada bisa menghayati. Yang di buku ini susunan orang,
yang kawa tulus kita menyampaikan itu, susunlah dengan pikiran dan hati kita, sampaikanlah dengan hati yang ikhlas, maka kalimat yang disampaikan dengan hati yang tulus ikhlas inilah yang sampai ke dalam hati. Apabila orang menyampaikan nasihat, menyampaikan khutbah, menyampaikan tausiah, hatinya kada ikhlas, hanya dipicu karena duit, hanya dipicu, dimotivasi, didorong hanya karena duit, amplop dan sebagainya, nasihatnya akan lewat telinga, tidak masuk ke dalam hati. Boleh ceramah, hanya yang keluar kata-kata dari jemaah. Hari ini kita rame apa? Rame ceramahnya, iya, lewat telinga, tapi kadang menyentuh ke hati. Adalah hasilnya lah. Makanya ini nang rumit pelajaran lawan kita, introspeksi lawan kita. An-nasihat la yanfa'u. Qala Ali Al-Khawas, berkata Imam Ali Al-Khawas, gurunya Imam Syekh Abdul Wahab Asy-Sya'rani, kata beliau, an-nasihat, nasihat itu la yanfa'u, kada bermanfaat, kada akan menyentuh hati siapapun, illa yakhruju min qalbin khalisin, kecuali nasihat itu keluar dari orang yang hati dan jiwanya ikhlas. Maka jadilah kita introspeksi, koreksi. Bila nasihat kita kada dipakai orang, mungkin kita dalam menyampaikan nasihat itu jiwa dan hati kita kada tulus ikhlas lagi. An-nasihatu la yanfa'u illa yakhruju min qalbin khalis. Nasihat itu tidak akan bermanfaat, nasihat itu tidak akan menyentuh, nasihat itu kada akan dipakai siapapun, mau anak, bini, orang tua dan sebagainya, orang lain, kecuali nasihat itu memang keluar dari orang yang mengeluarkan nasihat itu hati dan jiwanya tulus ikhlas. Bukan nasihat karena benci, bukan nasihat karena dengki, bukan nasihat karena duit, bukan nasihat karena kebencian dan kedengkian. Termasuk nasihat karena hati jengkel lalu dinasihati, tidak bisa. Nasihat akan bermanfaat di saat nasihat kita itu keluar di hati kita yang jernih, yang bersih, tulus, ikhlas. Habis. Wal husnil lafzi, memang ini kaidah, bagi lapas yang baik. Ini orang berucap bagus, ya orang harap parayu itu karenanya bisa nyusun kata-kata. Kalau itu pihada asarul zahir, masalah ini sangat nyata reaksinya. Ya ada laki-laki itu ya bini-bininya harap kata-katanya, bahkan bereaksi banget, berpengaruh banget itu. Aku jujur kuliru pandir lawan jujur, kada karuan pandir dia kada bisa jadinya. Aku kata jujur laninya, aku bagus nyaman jer bendarinya pandir, mudah dipaham, menyentuh kalbu. Oh, kada menyentuh hati lagi, menyentuh kalbu. Adalah makanya di sini kamu ketahuan ini bagus pandir nih, ini bisa merayu, jangan-jangan bisa merayu. Kalau aku bila mau status pina bagus banget kata-kata, ini ya sudah ada duit bisa merayu.
Merayu juga macam-macam, bisa merayu Tuhan, merayu orang sugih, merayu ya, mari merayu. Cuma kadang-kadang kalimat merayuan itu kadang-kadang hanya ditujukan kepada perempuan. Ikam mengarangkan bahwa di Quran ada Luqmanul Hakim. Luqmanul Hakim itu zaman Nabi Daud. Mana orangnya ada bedahi ikam lawan pandirannya. Yang bahasa orang ini kagak mendehi lawan orang pandirannya kagak mendehi lawan orangnya, tapi orang udah melihat orang lepang. Unjur ila maqal wala tanjur ila mankar, lihat ucapannya, jangan lihat orang yang berucap. Luqmanul Hakim yang ada di dalam Quran yang disebut dengan surah Luqman, seorang ahli hikmah lalu digelar Al-Hakim. Kata-katanya selalu tersusun baik dan menyentuh hati orang. Orangnya rendah hirang pulang. Ayo, orangnya rendah hirang pulang. Ubajar, iya nang kali cucu kelon orang lewat diri. Orang kada melihat orangnya. Siapa juga makanya ada dalam kitab. Orang dalam kitab yang namanya Luqmanul Hakim itu Luqman Hakim dalam Quran. Apapun orang punya permasalahan hidup, bila datang kepada Luqmanul Hakim beres. Apapun masalah, nampak beban diri ya. Ikam masalah hutang datang ke Wasidin, bukan dibayar Wasidin. Lawan pandir Yasidin, nasihat Yasidin, senang hati, beres. Makanya digarari Al-Hakim, orang yang sangat bijaksana, orang yang ahli hikmah, ke hati galau-galau, datangi Luqmanul Hakim. Setemat dia beres, sampai kalau bahasa orang sekarang lebih hebat daripada psikolog, lebih hebat daripada psikiater. Ini Al-Hakim. Makanya Allah Ta'ala itu bernama Al-Hakim, Al-Azizul Hakim. Beta silahkan susun kata-kata baik-baik, lepas muhibah, nasihatnya baik-baik. Kenapa? Karena ternyata lapas itu sangat berpengaruh menyentuh hati seseorang. Maka orang yang bisa menyusun lapas kata-kata itu kadang-kadang adalah seorang bujangga. Seorang bujangga, seorang ahli sastra, seorang ahli hikmah dan sebagainya. Habis kemudian paslon wa yukra'u liman shallal isya al-akhirah, dimakruhkan bagi orang yang sembahyang isya atau sudah sembahyang isya ayat tahaddatsa bil hadisil mubah fi ghairi hadzal waqti ila akhirih. Wallahu a'lam bishawab.